Perkenalkan, nama saya Arifah Sofia Nazaro. Di sini saya akan menjelaskan bagian kajian teori postmodern. Menurut para ahli, di sini saya menemukan 4 kajian tentang teori postmodern. Pertama, menurut James Francisco Leuchter, postmodern merupakan kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme, maupun alderanisme. Kedua, menurut Louis Lehy, postmodern adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Ketiga, Emmanuel, postmodern adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Keempat, Ghazali dan Effendi. Menurut mereka, postmodern yaitu mengoreksi modernisme yang tidak terkendali yang telah muncul sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu sejarah postmodern. Sejarah postmodern ini berkembang pada akhir abad ke-20. Menurut Rudolf von Witsch, tahun 1917, ia menggunakan istilah ini untuk menangkap gejala nihilisme kebudayaan barat modern yang mengatakan bahwa dunia ini, terutama keberadaan manusia di dunia, tidak memiliki suatu tujuan. Lalu berlanjut lagi tahun 1960 hingga 1980-an. Dalam perkembangannya, banyak menuai penilaian dan pandangan dari makna murni dari postmodern. Sebagian besar orang mengartikan sebagian sesuatu yang beda, sehingga banyak yang memaknai hal ini postmodern itu berkaitan dengan hal yang negatif. Lalu berlanjut ke akhir abad ke-20. Banyak tokoh yang memberi arti pasca modernisme ini sebagai kelanjutan dari modernisme. Menurut Freddie Jameson, postmodern bukan kritik suatu bidang saja, tetapi semua bidang termasuk dalam budaya. Dan yang ketiga, praktik dalam postmodern. Postmodern sebagai perspektif yang gagal membedakan fenomena dan praktik yang terjadi dalam masyarakat. Itu adalah contoh dari pemikiran orang terdahulu menurut pandangan dunia. Di sini saya menemukan 4 praktik modern ini, dan yaitu pertama, pemikiran postmodernisme kurang tegas apakah mereka ini menciptakan teori atau mengarang sastra. Jadi, mereka ini harusnya menciptakan sesuatu yang baru, tapi dikaitkan dengan hal yang mulai menuju yang khayalan, mengarang, mengada-ada, seperti itu. Kedua, Habermas merasa argumen para postmodern syarat dengan sentimen normatif, namun sentimen mereka itu disembunyikan dari pembaca. Yang ketiga, pandangan dunia yang didominasi oleh kekuasaan dan pengawasan tidak memberi peluang atas sumber nyata penindasan dalam kehidupan modern. Dan yang keempat, pemikiran postmodernisme dituduh mengabaikan praktik kehidupan dunia. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya postmodern. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Bandara Soekarno-Hatta. Pada tahun 1970, dicarilah lokasi untuk dibuatnya bandara. Nah, dari banyaknya pilihan, dipilihlah bagian utara Tangerang, Banten, untuk didirikan Bandara Soekarno-Hatta. Lalu pada tahun 1985, bandara ini sudah beroperasi. Nah, bandara ini dirancang oleh Paul Andreu dari Prancis. Bandara ini juga beraliran neo-vernakular, yakni salah satu cabang dari postmodern. Kemudian bandara ini juga memiliki nilai arsitektur tradisional Jawa yang tergambar dari bentuk atap yang menyerupai joglo dan atap pelana, dan juga ornamen yang ada pada pilar-pilarnya. Selanjutnya, Teater Taman Ismail Marzuki atau Teater Tim. Pada tahun 1996, teater ini dibangun dan baru selesai di tahun 2006 karena adanya penundaan selama 3 tahun. Teater Taman Ismail Marzuki ini juga didesain oleh Raul Renanda bersama Altair 6. Teater Taman Ismail Marzuki ini memiliki karakteristik
yakni pada bagian melintang dari bangunan tersebut diambil dari struktur bangunan Toraja dan juga konsep bangunan joglo. Selanjutnya, Stasiun Malang Kota Baru. Stasiun ini sudah beroperasi sejak 1878. Namun pada 2019 terjadi perluasan pada stasiun ini. Stasiun Malang Kota Baru juga beralirkan neo-vernakular. Karakteristik dari Stasiun Malang Kota Baru ini terletak pada atapnya yang menggunakan atap pelana dan berbentuk menyerupai Gunung Putri Tidur. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Felician Maharani. Terima kasih. Selanjutnya, saya Felicia Mahamani Pramono akan melanjutkan menjelaskan bagian 5 karya postmodern. Di sini, karya keempat ada dari arsitektur Joglo Luxury Bungalow. Nah, dari arsitektur tersebut, fungsi utama di sini adalah tempat berkumpul keluarga yang hangat. Nah, arsitektur Joglo Luxury Bungalow juga mengambil dari paduan nilai-nilai tradisional dan modern yang rancangan arsitekturnya ini diambil dari 11 rumah adat Jawa yang di dalamnya terdapat dan menghadirkan bentuk yang kontemporer. Nah, Joglo Luxury Bungalow juga dirancang oleh Velandro Majid dan Rangga Indrajaya dari Biro Arsitek Desain Studio. Lalu, karya postmodern terakhir adalah Masjid Mahligai Minang. Di sini arsiteknya adalah Rizal Muslimin. Letak gedung masjid ini ada di Sumatera Barat di Indonesia. Lalu luasnya 4.430 meter persegi. Masjid Mahligai Malang ini dirancang untuk menyikapi kondisi geografis Sumatera Barat yang beberapa kali diguncang gempa yang tentunya dengan kekuatan yang besar. Arsitektur modern dari Masjid Mahligai Minang ini tidak identik dengan kubah seperti masjid-masjid biasanya, melainkan atap dari Masjid Mahligai Minang ini menggambarkan bentuk bentangan kain yang digunakan untuk mengusung batu Hajar Aswad. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.